Asal-usul Desa Cikedung, Kabupaten Indramayu. Dikisahkan kurang lebih tahun 1700 silam, di Indramayu bagian selatan, mulai kedatangan penduduk yang berasal dari Desa Sumber, Kecamatan Jatitujuh, Kabupaten Majalengka, yaitu Kirawan, Kirasiem, Kinasta, dan beberapa orang pengikutnya. Mereka bermaksud akan membabat hutan untuk dijadikan pedukuhan sebagai tempat tinggal, sawah dan ladang sebagai tempat bercocok tanam untuk kebutuhan hidupnya. Mereka mencari tempat yang subur serta dekat dengan sungai agar memudahkan untuk kebutuhan minum, mandi, dan lain-lain. Kemudian di hutan itu, mereka menemukan sebuah pohon yang sangat besar yang bernama Pohon Kesambi Gede yang letaknya tidak begitu jauh dengan sungai. Keadaan tanahnya pun juga tergolong subur. Setelah mereka beristirahat dan bermalam di bawah pohon kesambi besar tersebut, keesokan harinya, Kirawan menyuruh beberapa orang pengikutnya pulang ke Desa Sumber untuk menjemput para keluarganya dengan membawa perlengkapan-perlengkapan lain berupa peralatan dapur dan lainnya. Kedatangan penduduk yang pertama untuk membabat hutan dan membuat pedukuhan ini hanya 15 orang kepala keluarga dengan jumlah 50 orang. Mereka terus bekerja dengan penuh semangat siang dan malam. Satu persatu gubuk-gubuk didirikan untuk dijadikan tempat tinggal. Sementara itu, untuk memenuhi kebutuhan pangannya, mereka juga memanfaatkan hasil buah-buahan dan dedaunan hutan yang dapat dimakan. Lama-kelamaan, dengan kerja keras dan membangun secara gotong royong, terbentuklah pedukuhan. Kemudian Kirawan memberinya nama Kalen Sambi. Di sekeliling pedukuhan Kalen Sambi masih merupakan hutan belantara. Masih banyak binatang buas dan terkadang makhluk halus sebangsa jin atau setan, dan suka mengganggu keadaan di pedukuhan. Ini disebabkan karena mungkin tempat tinggal hunian mereka telah diganggu atau dibabat untuk dijadikan tempat tinggal oleh Kirawan dan kawan-kawan. Maka untuk mengatasi hal ini, Kirawan sebagai tetua di dalam hatinya terbersit keinginan untuk menimba ilmu kepada Ki Bagus Waridah atau Ki Arsitem di Sumber atau ke Cirebon Girang. Mengapa Kirawan memilih dua tempat ini untuk menempa diri agar memiliki daya linuwih yang lebih mumpuni untuk melindungi warganya di sana? Dikarenakan daerah tersebut masih ada hubungan keluarga dengan orang tua. Di samping itu juga dua tokoh di daerah tersebut terkenal sebagai orang yang arif bijaksana dan sakti mandraguna. Dikisahkan pada suatu pagi yang cerah, penduduk Kesambian dikumpulkan di depan pondok Kirawan yang dekat dengan pohon kesambi gede tersebut. Mereka merasa heran mengapa Kirawan mengumpulkannya secara tiba-tiba. Kirawan mengutarakan maksudnya akan meninggalkan pedukuhan untuk sementara waktu. Sehubungan itu, beliau ingin menimba ilmu pengetahuan dan kelinuwihan untuk melindungi mereka dari gangguan binatang buas dan makhluk halus, serta untuk memajukan tata cara mengolah pertanian agar kelak masyarakat pedukuhan Kalen Sambi menjadi subur makmur. Warga menjadi khawatir atas keselamatan Kirawan di perjalanan dengan menempuh kedua tempat yang dituju. Demikian juga dengan mereka khawatir merasa ragu jika Kirawan meninggalkannya. Namun semua ini adalah harus ditempuh demi untuk kemajuan dan kemakmuran bersama. Kemudian mereka sepakat agar Kirawan dalam menuntut ilmu di Sumber dan di Cirebon Girang diharapkan untuk tidak terlalu lama. Pada waktu itu, warga pedukuhan Kalen Sambi sudah lebih dari 100 orang. Ki Rasyam mulai sejak itu ditugaskan menjabat atau sesepuh sementara. Sebelum pergi meninggalkan pedukuhan, Kirawan dan kawan-kawan mengubur suatu benda yang dikeramatkan atau dijimatkan dari leluhurnya yang dibungkus dengan kain putih.
Ritual penguburan jimat itu dilakukan di bawah pohon asem gede yang di sekelilingnya ditumbuhi bambu yang rimbun. Kemudian di tempat itu disebut sebagai keramat asem atau lebih dikenal dengan nama keramat barongan. Hal ini dimaksudkan untuk menangkal dari segala bentuk bala atau bahaya, baik yang datang dari binatang buas, makhluk halus, ataupun sesama manusia. Keesokan harinya, Kirawan berpamitan meninggalkan keluarga dan warga Pedukuhan. Meski mereka berkeberatan, namun tetap memberikan dukungan demi kemajuan kelak bagi Pedukuhan Kalen Sambi. Namun Kirasian rupanya bisa segera mengambil alih posisi Kirawan, karena beliau adalah saudara seperguruan dengan Kirawan. Kemudian Kirasian bersama warga secara bertahap melakukan perbaikan sistem, seperti keamanan lingkungan dan tanaman dari serangan hama atau binatang, kebersihan lingkungan dan tempat tinggal, serta berhubungan dengan penduduk desa tetangga. Akhirnya penduduk Kalen Sambi semakin hari semakin maju. Lahan pertanian pun semakin bertambah luas. Para penduduk setiap hari rajin membabat hutan sehingga semakin luaslah tanah garapan yang dijadikan lahan pesawahan dan ladang. Untuk memajukan pedukuhannya, Kirasian sering berkunjung ke desa Dangdur atau Jambak, Pasir Jati atau Jatisura, Karanglawas atau Amis, dan Lodoyong. Begitu juga desa-desa tersebut mulai banyak yang berkunjung membangun persaudaraan dan kekeluargaan yang erat. Mereka saling membantu jika ada hal-hal yang buruk menimpa desa mereka. Kirasian dalam hal ini sering dimintai bantuan oleh desa-desa di sekitarnya. Secara lambat laun, akhirnya Pedukuhan Kalen Sambi berubah menjadi sebuah desa kesambian yang lumayan cukup ramai karena sudah terjalin dengan masyarakat luas. Diceritakan Kirawan yang sedang dalam perjalanan menuju sumber. Dengan gigih ia menerobos hutan belantara. Banyak rintangan yang ia hadapi. Buah-buahan hutan dan dedaunan pun menjadi sumber makanannya. Ia melintasi semak belukar dan rintangan dari hewan penghuni hutan. Ia lalu dengan tanpa keluh kesah dan semangat yang tinggi, dengan berbekal pasrah, sabar, dan terus berusaha, akhirnya Kirawan pun sampai ke tempat tujuan. Keadaan di sumber sepi, tidak seperti waktu sebelum Kirawan pergi mengembara meninggalkan kampung halamannya. Ia menjadi heran mengapa keadaannya seperti ini. Namun kemudian ia pun melanjutkan perjalanannya dengan menemui Ki Arsidem. Setelah bertemu dengannya dan mendapatkan jamuan dari tuan rumah, kemudian mereka berdua pun bercakap dan Kirawan pun segera mengutarakan tujuannya. Ki Arsidem menjelaskan bahwa situasi sumber pasca perang saudara dengan Cirebon yang diperkuat oleh kompeni Belanda, keadaannya kacau dan penduduk menjadi sunyi senyap karena ketakutan. Dalam perang itu, pasukan Sultan Anom Cirebon dipimpin oleh Pangeran Suryanegara, sehingga putra-putra Pangeran Sumber dan prajurit-prajuritnya mengalami kekalahan. Oleh karena itu, Ki Arsidem menyarankan agar Kirawan berguru langsung saja kepada Ki Arsitem di daerah Mayung, Cirebon Girang. Namun permintaan Ki Arsidem jika kelak setelah pulang dari Mayung agar supaya singgah terlebih dahulu ke Sumber, dikarenakan beliau ingin ikut bebedah di Pedukuhan Kesambian. Kemudian Kirawan pun setuju dengan saran Ki Arsidem dan meneruskan perjalanannya ke Mayung, Cirebon Girang. Dari sinilah ia melewati bukit-bukit, menyeberangi sungai dan melintasi hutan belantara, namun tetap dilaluinya dengan ketabahan dan semangat yang membaja. Jika dibandingkan dengan jarak tempuh antara Pedukuhan Kesambian ke Sumber, rupanya jarak Sumber ke Mayung lebih jauh. Sepertinya keadaan di Cirebon pun tidak jauh berbeda dengan di Sumber. Situasi di pelabuhan tempat kapal-kapal asing berlabuh untuk memperjualbelikan barang seringkali terjadi bentrokan antara pendatang dan pribumi, sehingga situasi ini mempengaruhi keamanan dan ketentraman wilayah sekitarnya. Setelah sampai di rumah Ki Arsitem, kemudian dijamu dengan semarak kekeluargaan dan ala kadarnya.
Setelah selesai masa perjamuan, kemudian mereka berdua pun bercakap-cakap serius dan menyampaikan salam dari Ki Arsidem serta menceritakan keadaan daerah sumber. Kemudian Kirawan mengutarakan maksud kedatangannya bukan karena yang lain, namun ingin berguru ilmu kesaktian dan pengetahuannya bertujuan untuk pembangunan pedukuhan Kesambian. Ki Arsidem menolak untuk menerima Kirawan sebagai muridnya karena keadaan di Cirebon yang sedang kacau akibat telah terjadi perang saudara karena perebutan kekuasaan, sehingga menimbulkan Cirebon menjadi 3 wilayah kekuasaan, yaitu Cirebon Girang, Kesepuhan, dan Kanoman. Maka jika Kirawan tinggal lama-lama di Mayung, dikhawatirkan bisa menjadi korban salah sasaran. Dengan demikian, atas anjuran Ki Arsidem, diutuslah Ki Jangkung, orang kepercayaannya, untuk ikut ke pedukuhan Kesambian agar menjadi sesepuh dan mengajarkan ilmu kesaktian dan pengetahuan yang telah diajarkan Ki Arsidem kepadanya. Disarankan juga kepada keduanya agar mampir dan membawa teman atau saudaranya yang berada di Bantarjati dan Jati Tujuh untuk ikut ke pedukuhan Kesambian, agar pedukuhan baru ini dapat maju dan berkembang lebih cepat. Setelah keduanya sepakat, akhirnya mereka berdua dan keluarga Ki Jangkung pun berpamitan dan memohon restu dari Ki Arsidem. Kemudian mereka bergegas menuju ke Bantarjati untuk menjemput Ki Jatok dan ke Bantarjati menjemput Ki Marsidem, yang terakhir singgah ke Sumber mengajak Ki Arsidem sesuai pesan dan keinginan darinya. Dari Sumber banyak juga mereka yang ikut pindah ke pedukuhan Kesambian. Kirawan berhasil membawa rombongan sebanyak 20 kepala keluarga yang berjumlah 70 orang untuk bermukim di tempat yang baru dan penuh harapan, yaitu padukuhan Kesambian yang telah dibedahnya bersama teman-temannya. Dalam perjalanan pulang ke pedukuhan, Kirawan melihat perubahan-perubahan desa yang dahulu telah dilaluinya. Ia tak menyadari bahwa telah meninggalkan pedukuhan selama bertahun-tahun. Begitu gembiranya hati Kirawan karena kali ini ia membawa rombongan yang banyak dan disertai oleh orang-orang yang tangguh. Dalam pikirannya, maka sudah barang tentu kelak pedukuhan yang dibangunnya tersebut akan lebih berkembang dengan cepat. Kirawan kembali ke pedukuhan. Kirawan dan rombongan sampailah di pedukuhan Kesambian. Warga setempat pun kaget dan langsung beramai-ramai menyambutnya dengan penuh sukacita. Mereka saling menyambut saudaranya yang berasal dari Jati Tujuh, Bantarjati, dan Sumber. Setelah kerinduan dan hiruk-pikuk reda, kemudian mereka pun berkumpul mendengarkan penuturan Kirawan, sambil menikmati hidangan ala kadarnya dari tuan rumah. Kemudian Kirawan menceritakan apa yang dialaminya dari semenjak kepergiannya sehingga sampai kembali ke pedukuhan dengan selamat, serta diiring dengan rombongan yang hendak menjadi warga baru penghuni pedukuhan Kesambian. Dan mulai sejak itu, Ki Jangkung yang merupakan wakil Ki Arsidem, Mayung Cirebon Girang, diangkat menjadi sesepuh pedukuhan Kesambian. Beliau juga sesuai pesan gurunya Ki Arsidem, mengajarkan ilmu kanuragan dan kesaktian serta pengetahuan mengatur dan menata pedukuhan, sehingga warga menjadi tangguh dan pemberani. Karenanya dalam waktu yang singkat, keadaannya pun menjadi maju pesat. Lahan pesawahan dan ladang semakin luas dengan hasil bumi yang semakin melimpah. Ilmu agama, kesaktian, dan dalam hal ini olah tata cara berperang lebih sering diajarkan oleh Ki Jangkung, dimaksudkan untuk mempertahankan diri dan pedukuhan dari berbagai kemungkinan serangan dari pihak luar. Sebab Ki Jangkung berkeinginan agar kejadian hal serupa yang menimpa Manyung, Cirebon, Girang agar jangan sampai terulang pada pedukuhan yang baru ini. Maka terciptalah pemuda-pemuda yang tangguh dan pemberani seperti Kirawan, Ki Marsidem, dan Ki Jatok. Mereka selalu memimpin di depan jika terjadi huru-hara di pedukuhan tersebut.
Lambat laun atas jasa Ki Jangkung, Pedukuhan Kesambian menjadi maju pesat dan jadilah sebuah pedesaan yang ramai dan berkembang. Desa baru yang bernama Kesambian itu terkenal dan menjadi buah bibir di desa-desa tetangganya. Karena suka memberikan bantuan kepada desa tetangganya dalam hal keamanan, tentu saja seizin Ki Jangkung. Pada suatu hari warga desa Kesambian sebagaimana biasa pergi berkebun di ladang dan pesawahan masing-masing. Warga banyak yang bercocok tanam. Di sebelah timur desanya, di tepatnya di Kalen Tengah dan Maja Tengah, sebutan untuk lokasi sekarang. Pada hari itu terdengar kentongan yang bertubi-tubi sebagai pertanda bahaya dan suara yang bergemuruh dari arah selatan. Dari kejauhan, terlihat beberapa kibaran bendera berwarna merah yang dibawa oleh barisan pasukan rakyat menuju ke arah barat, yang kemudian terjadilah perang di desa Karanglawas, yang kemudian lebih dikenal dengan sebutan Perang Amis. Dengan tidak berpikir panjang, Ki Marsidem, Ki Rawan, dan Ki Jatok mengajak mereka yang sedang bekerja di ladang supaya menyiapkan diri segera menuju ke Karanglawas. Ki Arsidem dan Ki Nasta supaya pulang memberikan laporan kepada Ki Jangkung di Kesambian, agar supaya semua perlengkapan perang dan rakyat dibawa menyusul ke sungai sebagai batas ladang atau desa Kesambian. Laporan dari Ki Arsidem dan Ki Nasta sudah diterima oleh Ki Jangkung. Kemudian beliau memerintahkan agar mengumpulkan warga berikut peralatan perang. Setelah semuanya berkumpul, kemudian Ki Jangkung pun mengatur siasat. Ki Nasta supaya menjaga keselamatan warga desa Kesambian yang ditinggalkan, Ki Arsidem dan Ki Rasyan agar membawa pasukan rakyat untuk menyusul Ki Marsidem di perbatasan. Diperintahkan agar pasukan jangan terlebih dahulu bergerak jauh. Pasukan supaya bertahan dari ladang-ladang garapan mereka. Peperangan pun semakin berkobar. Suara kentongan, bedug, bende, jerit tangis, dan teriakan yang heroik terdengar bergemuruh. Kadang terdengar suara tembakan. Suara-suara senapan itulah yang menyebabkan menjadi pembakar jiwa para pejuang, sehingga ia lupa akan pesan Ki Jangkung agar bertahan pada ladang-ladang garapan atau batas wilayah. Pasukan Ki Marsidem terus maju sampai ke dekat Sungai Amis. Namun tiba-tiba diserang musuh secara mendadak yang muncul dari sungai, sehingga pasukan Ki Marsidem pun tidak dapat maju lebih jauh. Perang segera berkecamuk dan korban berjatuhan dari kedua belah pihak. Pasukan Ki Marsidem banyak yang gugur, sehingga kekuatannya tidak berimbang lagi. Teriakan-teriakan keras terdengar oleh Ki Arsidem dan Ki Rasyan dari kejauhan. Kemudian, secepat kilat, kedua sesepuh dan pasukannya memberikan pertolongan. Barisan bantuan tiba di Grojogan atau Kubang. Karena kekuatannya yang tidak seimbang, maka dari pihak Kesambian banyak yang terluka dan gugur. Pasukan musuh rupanya mendapat bantuan dari kompeni Belanda. Mereka menyerang dengan menembakkan senjata api, sehingga dari Kesambian pertahanannya menjadi goyah dan dengan cepat dapat dikalahkan. Ki Marsidem segera memberikan perintah agar pasukannya yang masih hidup mundur dengan menelusuri ladang dan sungai ke arah barat daya. Pada saat itu beliau ditandu karena kedua pahanya terkena senjata beracun dan lumpuh. Jenazah Ki Rawan ditinggalkan di medan tempur, demikian juga dengan para pasukan yang gugur. Karena waktu itu perlu menyelamatkan diri, kemudian pasukan diistirahatkan di bawah pohon dada pinggir sungai Cibubul yang jernih airnya. Sambil beristirahat di situ, Ki Marsidem berpesan bahwa perbuatan dan tindakan yang dilakukannya ini memang disesalinya. Korban dari pihaknya tidak sedikit, hingga dirinya pun sudah merasa menyusahkan kawan-kawannya. Sesepuh pasti akan marah. Oleh karena itu,
daripada aku tertangkap musuh dan nanti akan memperbesar kerugian. Maka lebih baik aku disirnakan dan dikuburkan di sini. Kelak, kampung ini berilah nama Cidadap. Cidadap berasal dari kata cai dari bahasa Sunda yang berarti air, yang bersumber pada kedung atau bagian sungai yang dalam dan agak lebar pada lainnya. Sedangkan dadap berasal dari kata pohon dadap. Walaupun mereka tidak tega, namun atas pesan Ki Marsidem yang dihormati dan pertimbangan akan keselamatan warga, maka akhirnya pemimpin mereka disirnakan dengan kepiluan pengikutnya. Setelah selesai pemakaman, pasukan kembali ke kampung Kesambian dan segala kejadian dituturkan oleh Ki Jatok kepada Ki Jangkung sebagai sesepuh. Karena kondisi keseimbangan badannya Ki Jatok terganggu sewaktu pulang ke Kesambian Tengah, perjalanan antara kampung Cidadap dan Kesambian, sebilah keris milik Ki Marsidem yang dibawanya pun terjatuh waktu ia minum di pinggir kubang pesawahan. Baru sore harinya dicari dan diketemukannya kembali. Ki Jatok menyampaikan cerita ini dari awal sampai akhir. Selanjutnya Ki Jangkung meminta supaya rakyat segera mengadakan pemakaman para korban sambil melihat situasi daerah bekas kejadian perang. Memang benar, apa yang terjadi? Tanah di sekitar bekas kejadian kelihatan memerah bekas darah. Akhirnya Ki Jangkung memberikan nama tempat kejadian tersebut sebagai kenang-kenangan dan kelak bagi warga dan keturunannya, tempat ketika mendengar suara gemuruh perang di blok sawah tersebut disebut Kubang Kawen. Sewaktu pasukan melalui di sepanjang jalan menuju Karanglawas, kampung itu disebut Karangdawa. Di Grojogan disebut Kirapon, tempat makam Kirawan. Di Jembatan disebut Kecepot, yang sekarang merupakan batas antara desa Cikedung dan desa Amis. Di pekuburan warga sebelah barat disebut Karang Melipir. Pasukan Kesambi lolos ke barat daya dan tempatnya dinamakan Ki Marsidem disebut Cidadap. Sebagai kenangan atas tekad yang membaja atas Ki Marsidem dan Cai Kedung di bawah pohon dadap. Sebagai tanda pemakaman yang ditancapkan pohon wali kukun yang merupakan bekas tanduk Ki Marsidem. Sampai sekarang pohonnya masih hidup, oleh karenanya disebut situs keramat Ki Buyut Wali Kukun. Ketika keris pusaka Ki Marsidem yang dibawa oleh Ki Jatok jatuh di tepi kubangan, air sawahnya kelihatan merah. Kemudian kubang tersebut diberi nama Kubang Amis dan Sawah Jatok, yang kemudian hari Ki Jatok juga dimakamkan di sini. Itulah di antara nama-nama tempat yang berada di lingkungan Cikedung sampai sekarang pun masih ada.